Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang penyebab luar cedera atau transport accident. Di sini kami beranggotakan ada saya Dina Nur Pamungkas dengan NIM 1902052220, kemudian ada Hestiana dengan NIM 1902052227. Yang pertama ada external cause atau penyebab luar dalam. ICD-10 merupakan klasifikasi tambahan untuk mengklasifikasikan kemungkinan kejadian lingkungan dan keadaan sebagai penyebab cedera, keracunan, dan efek samping lainnya. Kode external cause yaitu berupa dari V01 sampai dengan Y89 harus digunakan sebagai kode primer kondisi tunggal dan tabulasi penyebab kematian atau underlying cause. Kemudian dan pada kondisi yang morbid yang dapat diklasifikasikan ke bab 19 yaitu berupa injury, poisoning, dan certain other consequence of external cause. Kemudian ada kecelakaan atau accident adalah peristiwa hukum pengangkutan berupa kejadian atau musibah yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak terjadi sebelum, dalam waktu, atau sesudah penyelenggaraan pengangkutan karena perbuatan manusia atau kerusakan alat pengangkutan sehingga menimbulkan kerugian material, fisik, jiwa, atau hilangnya mata pencaharian bagi pihak penumpang, bukan penumpang, pemilik barang, dan pihak pengangkut. Kemudian ada definisi transport accident yang merupakan masalah yang serius di Indonesia. Dilihat dari segi makroekonomi, kecelakaan merupakan inefisiensi terhadap penyelenggaraan angkutan atau suatu kerugian yang mengurangi kuantitas dan kualitas orang dan barang yang diangkut, termasuk menambah totalitas biaya penyelenggaraan angkutan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak digunakan dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan garis miring atau kerugian harta benda. Kemudian kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban. Ini menurut WHO tahun 1984. Kemudian ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan transport accident. Yang pertama ada faktor manusia, yang kedua faktor kendaraan, yang ketiga faktor jalan dan lainnya, dan yang keempat faktor cuaca. Kemudian ada golongan transport accident. Yang pertama yaitu kecelakaan lalu lintas ringan yang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan garis miring atau barang. Kemudian yang kedua ada kecelakaan lalu lintas sedang yang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan garis miring atau barang. Kemudian yang ketiga ada kecelakaan lalu lintas berat yang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Kemudian ada jenis-jenis transportasi. Yang pertama itu ada transportasi darat. Transportasi darat ini berupa sepeda, delman, sepeda motor, becak, mobil, truk, bus, dan kereta. Kemudian ada transportasi laut. Transportasi laut ini berupa kapal, feri, dan sampan. Dan yang ketiga ada transportasi udara yang berupa pesawat dan helikopter. Kemudian ada potensi bahaya pada saat berkendara. Nah, berikut ini adalah berbagai macam potensi bahaya saat berkendara yang secara garis besar terbagi dalam 4 bagian, yaitu yang bersumber dari diri pengendara sendiri, kemudian dari objek-objek bergerak di sekitar jalan, kemudian objek-objek tidak bergerak di sekitar jalan, dan potensi bahaya yang datangnya dari alam. Yang pertama kita bahas adalah tentang potensi bahaya dari diri pengendara. Potensi ini berupa kurangnya keterampilan berkendara, kurangnya pengetahuan peraturan lalu lintas, kemudian juga emosi, dan yang terakhir perilaku dan kebiasaan buruk. Kemudian potensi yang kedua yaitu potensi bahaya sesuatu yang bergerak. Yang pertama ada kendaraan lainnya, pejalan kaki, penumpang atau pembonceng, dan hewan. Potensi yang ketiga yaitu potensi bahaya yang tidak bergerak. Itu merupakan lubang di jalan, badan jalan turun atau naik, portal, papan reklame, tiang listrik, rambu petunjuk jalan dan lalu lintas, pohon, polisi tidur, kendaraan sedang parkir,
jalan menikung, jalan curam, mendaki atau menurun, dan jalan licin. Potensi yang keempat yaitu potensi bahaya dari alam. Potensinya yaitu yang pertama angin kencang, hujan, banjir, gelap malam, kabut dan asap, dan cahaya matahari di waktu fajar dan senja. Kemudian, cara mencegah terjadinya transport accident. Yang pertama, rutin cek kendaraan. Selanjutnya, jaga kecepatan, memakai sabuk pengaman, hindari telepon genggam, dan kendaraan berteknologi tinggi. Kemudian, penanganan yang dilakukan ketika terjadi transport accident. Transportasi pasien adalah sarana yang digunakan untuk mengangkut penderita atau korban dari lokasi bencana ke sarana kesehatan yang memadai dengan aman tanpa memperberat keadaan penderita ke sarana kesehatan yang memadai. Kemudian, prosedur transport pasien. Yang pertama, lakukan pemeriksaan menyeluruh, terdiri dari pemeriksaan airway atau jalan nafasnya harus bebas, breathing, atau pasien harus bisa bernafas spontan, dan bila tidak bisa bernafas spontan dapat dilakukan pernafasan buatan. Kemudian circulation atau nadi teraba dan tensi terukur. Yang kedua, amankan posisi tandu di dalam ambulans. Pastikan selalu bahwa pasien dalam posisi aman selama perjalanan ke rumah sakit. Yang ketiga, posisikan dan amankan pasien. Selama pemindahan ke ambulans, pasien harus diamankan dengan kuat keusungan. Dan yang keempat, pastikan pasien terikat dengan baik dengan tandu. Tali ikat keamanan digunakan ketika pasien siap untuk dipindahkan ke ambulans. Sesuaikan kekencangan tali pengikat sehingga dapat menahan pasien dengan aman. Kemudian, persiapkan jika timbul komplikasi pernafasan dan jantung. Jika kondisi pasien cenderung berkembang ke arah henti jantung, letakkan spinal cord pendek atau papan RJP di bawah matras sebelum ambulans dijalankan. Kemudian, melonggarkan pakaian yang ketat, periksa perbannya, periksa bidainya, naikkan keluarga atau teman dekat yang harus menemani pasien, kemudian naikkan barang-barang pribadi dan tenangkan pasien. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.